Kitabul Idaini, kitab yang berkaitan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Babun fil idaini wa tajammuli fihi. Bab terkait dengan dua hari raya dan berginding-ginding atau bersolek pada hari raya. Hadis pertama, Haddasan Abdul Yaman. Berkata Abdul Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Zuhri, qala akhbarani Salim an Abdullah an Abdullah bin Umar. Sungguhnya Abdullah bin Umar, qala berkata Abdullah bin Umar, akhoda telah mengambil Umaru Sayyidina Umar, jubbatan sebuah jubbah min istabrok yang terbuat dari sutra kasar. Bau yang dibeli itu sutra jubah tadi pisuki di pasar. Akhodaha maka mengambil itu Sayyidina Umar terhadap jubah. Fa'ata maka memberikan Sayyidina Umar Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Akola maka berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibta belilah hadhi ini jubah. Jamal engkau bisa berginding-ginding gitu ya. Biha dengan itu jubah lil idi untuk hari Id wal wufud dan juga untuk menerima delegasi dari negara lain. Pakola maka berkatalah kepada Sayyidina Umar siapa Rasulullah SAW, inna mahadhihi semuanya ini jubah itu libasuman adalah pakaian orang la kholako yang tidak akan dapat bagian itu orang di akhirat nanti lahu bagi itu man. Fala bisa maka diam atau tidak ada Umar Sayyidina Umar, Masya Allah, sekehendak Allah, ayal basa selama dia tidak bertemu lagi Rasulullah. Suma arsalah kemudian mengutus ilahi kepada Sayyidina Umar siapa Rasulullah SAW bijubbati di bajin yaitu dengan jubah yang terbuat dari sutra halus. Akbala maka menerima biha terhadap sutra halus itu siapa Umar Sayyidina Umar. Fa'ata maka datang Sayyidina Umar biha dengan membawa jubah dari sutra itu Rasulullah ke hadapan Rasulullah SAW. Akola maka berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sesungguhnya engkau, kulta berkata engkau, inna mahadhihi, sesungguhnya jubah ini yang terbuat dari sutra, libasuman adalah pakaian orang la kholako yang tidak dapat bagian itu orang di akhirat nanti lahu bagi itu orang. Warsalta tetapi engkau mengutus wilayah kepadaku bahadil jubati dengan jubah ini dari sutra juga. Pakola maka bersabda lahu kepada Sayyidina Umar siapa Rasulullah SAW, tapi engkau bisa menjual itu jubah autusibu atau engkau bisa memperoleh biar dengan jubah hajataka keperluanmu. Jadi ini pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, perlu diketahui hari raya dalam ajaran Islam itu adalah hanya dua ini saja. Idul Fitri dan Idul Adha. Hari-hari besar yang lain itu bukan hari raya. Itu hanya ya seperti satu Muharram misalnya. Itu bukan hari raya. Itu hanya peringatan tahun baru saja. Dan itu diadakan hanya oleh kita kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah memperingati. Maulud juga sama, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, itu hanya memperingati kalau kita mau melakukan pengajian. Tetapi itu bukan hari raya. Sehingga tidak pas kalau kita mengucapkan selamat hari raya Muharram. Tidak ada hari raya Muharram. Hari raya itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam ajaran Islam. Jadi kalau ucapan hari raya, tapi kalau memperingati dalam rangka mengingatkan dengan momentum tersebut, maka wajar. Sehingga dengan demikian, di antara kaum muslimin terbelah pemahaman tentang hari raya di sini. Artinya begini, Maulud itu bukan hari raya kan betul. Ada yang mengatakan bid'ah sama sekali tidak boleh memperingati itu. Boleh Isra Mi'raj, tidak boleh nuzul Quran dan sebagainya. Sama sekali mengharamkan karena zaman Rasulullah tidak pernah ada. Yang ada adalah zaman kita, zaman umat saja. Seperti Maulud itu memang sudah ada sejak zaman dahulu kala, tapi bukan zaman Rasul.
Dalam sejarah diketahui itu adalah sejak zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau sengaja mengadakan peringatan mulut dalam rangka membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Diingatkan dengan kelahiran Rasulullah. Jadi sifatnya untuk menambah gairah kepada kaum muslimin supaya semangat dalam memperjuangkan Islam, dan akhirnya berhasil bisa menaklukkan Yerusalem kan, Sultan Salahuddin. Nah, tetapi di antara kaum muslimin nanti ada terbelah dua. Yang seperti itu ada yang mengatakan tidak boleh, tapi banyaknya yang melakukan. Di Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai sekarang tetap dilakukan peringatan-peringatan di istana terhadap hari-hari besar dalam Islam. Saya kira kalau sebatas peringatan untuk pengajian boleh-boleh saja. Tetapi itu bukan hari raya. Hari raya itu hanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, hari raya itu di sini ada tajamul. Tajamul itu bergaya gitu lah. Jamil itu kan artinya cantik, manis gitu. Jadi kalau kita biasa membeli pakaian baru atau dibelikan pakaian baru, memang seperti itu. Sejak zaman Rasulullah juga ada itu. Bertajamul. Biasa beli pakaian baru atau menggunakan pakaian baru saat hari raya. Karena di sini juga disebutkan Sayyidina Umar waktu itu sengaja membeli pakaian jubah, ya jubah mantel lah begitu mungkin kalau di kita, atau jas baru, tetapi terbuat dari istabrok, dari kain sutra, sutra kasar. Nah, kita ketahui sutra itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Sutra emas itu hati-hati untuk laki-laki ya. Kalau perempuan boleh, jangan dipakai. Kemudian beliau memperlihatkannya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah itu adalah pakaian yang nanti di akhirat orang itu tidak akan dapat bagian. Karena kita tahu kan di surga itu nanti pakaian-pakaian itu terbuat dari sutra. Orang yang tidak akan bagian kalau menggunakan sutra di dunia ini, di akhirat tidak akan dapat sutra, tidak akan masuk surga. Gitu. Tidak pantas dipakai oleh Anda pada saat ini di dunia. Sehingga Sayyidina Umar itu pulang saja. Tetapi kemudian Rasulullah memberikan jubah juga terbuat dari sutra, sutra halus nih, di baju. Kemudian disampaikan kepada Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, loh katanya Rasulullah ini adalah pakaian bagi orang yang tidak akan dapat bagian nanti di akhirat. Tetapi engkau kok mengirimkannya kepadaku. Nah kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah SAW, dia mengatakan, tapi engkau jual saja ini, tidak untuk dipakai. Nanti dari harganya itulah engkau bisa memperoleh keperluan menutupi segala kebutuhanmu, silahkan digunakan. Jadi sekali lagi dalam hal ini, untuk laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Memang itu mahal kan harganya sebagai lambang kemewahan kelihatannya. Sesuatu yang mewah. Nah, apakah lebih mahal dari sutra? Lebih mewah lagi tidak boleh. Nah, kalau kita tahu bahwa itu lebih mahal dari sutra, mendingan kita yang biasa-biasa saja. Karena itu sutra saat itu termasuk yang mahal. Kalau sekarang ada yang lebih mahal dari sutra. Nah, mungkin saya kira itu juga lebih baik tidak perlu kita pakai. Dan insya Allah saya kira kita yang ada di sini tidak akan memakai itu ya. Atau menggunakan pakaian yang terbuat dari agak keemasan dan sebagainya, mungkin tidak, karena itu terlalu mahal. Tidak pantas digunakan oleh kita. Kita pakai yang wajar-wajar saja, dipersilahkan. Harir itu termasuk yang diharamkan. Kemudian hadis berikutnya babul hirabi wad daroki yamal id. Haddatsana Ahmad, berkata Ahmad qala haddatsana Ibnu Wahab qala abarona Umar anna Muhammad bin Abdurrahman al-Asadi haddatsana an Urwah an Aisyah, dari Siti Aisyah.
Qalat berkata Siti Aisyah, dakholat telah masuk alayya kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indi dan di sisiku itu jariyatani ada dua jariyah, dua gadis. Tugonniyani yang sedang bernyanyi. Tagonni, nyanyi gambus itu biasa kita sebut tagonni. Itu dari bahasa Arab, tagonni itu bernyanyi. Bigina Ibu Asa dengan nyanyian pada saat perang Bu'as. Padtoja'a maka berbaringlah Rasulullah alal firasyi di amparan. Wahawala dan memalingkan Rasulullah wajahhu terhadap wajahnya. Jadi tidak melihat. Wadakhola pada saat itu masuklah Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar. Pantaharoni maka menegur Sayyidina Abu Bakar kepadaku, kepada Siti Aisyah. Wakola dan berkata itu Siti Aisyah, mizmarus syaitani indan nabi. Loh, kok ada mizmar, tabuhan lah mungkin mizmar itu ya. Setan di rumah Nabi, Pak Akbala maka menghadap. Artinya Rasul yang sedang berbaring ke arah yang berbeda itu melihat kepada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW melihat, Pakola maka bersabda Rasulullah, dak huma, biarkan Abu Bakar itu dua anak gadis itu sedang bernyanyi. Falamma gopala maka pada saat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak memperhatikan lagi gomratuha terhadap nyanyian itu, Pahorjata maka keluarlah itu dua anak gadis tadi. Jadi di sini sebutkan pada hari raya. Bagaimana kita ketahui, hari raya itu adalah hari pesta. Arti makan minum. Nah, termasuk kalaupun mau mengadakan hiburan, silahkan. Nah, ini yang dilakukan zaman Rasulullah. Dengan bernyanyi, ada dua orang anak gadis di hadapan Rasulullah, dan saat itu Siti Aisyah melihatnya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar protes. Loh, tidak pantas kok di depan Rasulullah bernyanyi seperti ini. Tetapi Rasulullah bilang, ini biarkan saja Abu Bakar, itu memang sedang hari raya. Nanti ada hadis-hadis di bawahnya. Kalau ini ada hari raya, untuk hari untuk merayakan, ya berpesta pora, silakan untuk makan minum atau untuk memperlihat semacam pertunjukan-pertunjukan dipersilahkan. Walaupun di kita tidak kebiasaan gitu ya pada hari raya mengadakan pertunjukan. Tapi zaman Nabi justru diadakan pertunjukan. Ada nyanyian, ada tagonni yang dilakukan oleh dua orang anak gadis. Jariyah. Kemudian wakana dan ada di hadis berikutnya, Yaumu Idin pada hari raya itu. Jadi Id sekali lagi diartikan hari raya, Pak ya. Kalau selama ini kan kita mengartikan itu kembali. Idul Fitri itu kembali suci. Itu salah mengartikan. Itu kepentingan bisnis saja itu. Idin itu adalah Id itu hari raya. Hari berpesta. Idul Fitri hari raya berbuka. Tidak boleh puasa. Karena kemarin setelah puasa, maka hari ini tidak boleh puasa gitu. Idul Adha hari raya menyembelih. Karena pada hari itulah kita melakukan penyembelihan. Itu pada hari Id itu yang Abu Sudanu bermain-main. Pada hari Id itu bermain-main atau memperlihatkan pertunjukan itu orang-orang Sudan, artinya orang-orang hitam dari Afrika ini, bidaroki wal hirobi, dengan panah dan dengan tamengnya gitu kan. Jadi memperlihatkan keterampilan berperang barangkali gitu. Pak imma sa'altun nabiyya, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma qala berkata Nabi SAW, tashtahina tandurina, apakah engkau ingin melihat itu yang sedang melakukan pertunjukan itu? Fakultu maka kata Siti Aisyah, naam, betul Rasulullah, saya ingin melihat. Akomani maka Rasulullah berdiri di dekatku. Gitu. Waro'ahu, saya berdiri di belakang Rasulullah. Khodi, pipiku, ala khodihi kepada pipi Rasulullah. Jadi Siti Aisyah di belakang Rasulullah, pipi beliau itu atau wajah beliau itu ada di pundak Rasulullah.
sambil bertemu barangkali pipi beliau dengan pipi Rasulullah. Wahwa yaqulu, sambil bersabda Rasulullah, dunakum ya bani Arbidah, di belakangmu wahai bani Arbidah ada idam mali itu, sehingga pada saat aku bosan, pola bersabda Rasulullah, hasbuki, ya sudah kau nggak usah nonton lagi. Kultu, aku berkata, kata Siti Aisyah, naam, iya. Kola kemudian berkata Rasulullah, padhabi, pergilah engkau wahai Aisyah. Jadi ini yang diperlihatkan pada hari Id. Ada permainan dari orang-orang Sudan, orang hitam dari Afrika. Ya dulu Sudan itu bukan negara, kan ya orang-orang yang berasal dari Afrika itu. Dari Afrika, orang-orang hitam. Beliau sudah ada zaman Rasulullah. Jadi di Madinah itu sudah multi etnis. Jadi kalau Rasulullah hidup dengan berbagai macam etnis, itu sudah biasa, sama seperti kita di Indonesia kan multi etnis juga. Jadi sejak awal sejarahnya sudah bineka Rasulullah. Bercampur, bergaul dengan berbagai macam suku, termasuk suku-suku hitam. Kemudian orang Sudan itu memperlihatkan keterampilannya bagaimana memainkan persenjataan. Pada saat itu Siti Aisyah ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau ingin juga melihat? Oh silahkan. Tetapi Siti Aisyah berada di belakang Rasulullah sambil gado atau dagu beliau itu nyandar di pundak Rasulullah sampai bertemu pipi beliau dengan pipi Rasulullah. Ada yang semesra seperti itu? Kira-kira enggak suami istri di kita? Saya kira tidak ada ya. Itu Rasulullah memperlihatkan kemesraan seperti itu antara suami dan istri di hadapan umum. Boleh-boleh saja diperlihatkan. Kalau di kita kan mesra itu saat pengantin saja. Setelah itu masing-masing aja urusan kan. Gitu. Padahal boleh diperlihatkan setelah lama menikah juga. Tetapi tidak biasa kita ya. Bahwa yakulu, sambil berkata Bani Arfidah. Nah, kemudian setelah lama baru Siti Aisyah sudah cukup penontonnya. Ya sudah engkau pergilah Fadhabi, pergilah engkau wahai Aisyah, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam kitab Tabrani sebutkan dari hadis Ummu Salamah, anna ihdahuma. Sesungguhnya salah seorang di antara dua orang Sudan itu namanya, kedua orang Sudan itu adalah milik Hasan bin Sabit. Ya, sebagaimana kita ketahui zaman dahulu masih zaman perbudakan. Jadi orang Sudan itu ternyata budak-budak yang dimiliki oleh Hasan bin Sabit. Kita tahu Hasan bin Sabit itu adalah orang dari Madinah, seorang boleh dikatakan kalau sekarang budayawan gitu, ahli membuat syair, membuat puisi. Beliau memiliki budak yang terampil memainkan peralatan perang di hadapan Rasulullah. Tetapi dalam hadis Arba'in disebutkan itu keduanya milik Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah orang Yahudi yang masuk Islam, tetapi memiliki budak kelihatannya. Budak itu dari budak hitam yang berasal dari Sudan dan terampil memainkan peralatan perang di hadapan Rasulullah. Dilakukan pertunjukan di hadapan Rasulullah. Kemudian dalam hadis lain sebutkan wasahibatuhuma tugonniyani. Keduanya juga sambil bertagonni, mengeluarkan suara. Ya barangkali bernyanyi kalau sekarang barangkali menyebutnya. Jadi sekali lagi pada hari raya itu adalah hari untuk kita berpesta. Boleh, silakan. Dalam hadis yang lain sebutkan begini kan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar masuk, kemudian beliau itu protes kepada kedua penyanyi itu, kenapa engkau melakukan kegiatan ini di hadapan Rasulullah? Tapi kata Rasulullah, makan disebutkan, ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, inna likulli qaumin idan. Bahwa untuk setiap kaum itu ada hari raya. Wahada iduna. Dan ini adalah hari raya kita. Jadi kita juga ketahui saat itu di Madinah sudah biasa ada hari raya. Tetapi hari raya untuk orang-orang Islam diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya itu bukan hari kelahiran. Hari kelahiran tidak pernah diperingati. Walaupun zaman kita itu hari kelahiran, mesti diperingati kan ya.
Tetapi itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Hari raya bagi kita itu adalah bukan pribadi. Perhatikan Idul Fitri kan itu bukan kepentingan pribadi seseorang, tapi kepentingan kaum muslimin sedunia. Itu juga begitu. Perhatikan dengan hari Maulud itu adalah memperingati peristiwa yang berkaitan dengan Nabi saja pribadi. Nuzul Quran juga sama dengan Nabi. Isra Mi'raj juga begitu. Atau kalau hari Natal, peringatan siapa itu? Pribadi juga kan itu. Memperingati kelahiran, itu katanya. Berarti pribadi sebetulnya. Tapi perhatikan, dalam Islam itu, hari raya itu adalah kepentingan bersama kita. Idul Fitri bukan menunjuk kepada pribadi atau kepada seseorang, apalagi merayakan hari raya kelahiran Tuhan. Tidak ada itu. Itu adalah hari kepentingan kita bersama setelah puasa sebulan penuh. Kita rayakan bersama-sama. Demikian juga Idul Adha. Itu peringatan seluruh kaum muslimin sedunia yang saat itu ada ibadah haji dan kurban. Jadi bukan kepentingan perorangan. Itu hari raya dalam Islam. Perhatikan dalam agama-agama lain itu mesti perorangan. Itu. Subjektif, tidak objektif. Dari sini aja kita bisa makin menguatkan keimanan kita itu bahwa itulah agama yang benar. Kepentingannya bukan subjektif tetapi objektif. Kepentingan bersama. Nah, saat itu kita ketahui di Madinah, kata Sayyidina Anas, qadiman Nabi datang Nabi SAW al-Madinah kepada Madinah, walahum dan pada penduduk Madinah itu yaumani ada 2 hari, yal abu nabihima, yang mereka itu bermain-main, artinya berpesta pora pada 2 hari. Pakola maka bersabda Rasulullah, Qad abdalakum, sungguh telah menggantikan bagi kalian itu siapa Allah Allah Ta'ala, bihima dengan 2 hari itu khairun lebih baik, minhuma dari 2 hari yang biasa kalian rayakan, yaitu Yaumal Fitri wal Adha, dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini pernyataan Rasulullah. Jadi hari raya kita itu berbeda dengan hari raya orang lain. Kalau hari raya kita itu berdasarkan perputaran bulan yang setiap tahun bisa berubah-ubah kan? Karena didasarkan pada penanggalan Komariah. Tapi kalau yang dilakukan oleh orang lain itu berdasarkan Syamsiyah, tetap saja kan. Kalau pada bulan Februari, Februari, tapi kalau kita bisa berputar terus sepanjang tahun. Tidak tetap, karena selisih antara bulan-bulan Syamsiyah dengan Komariah itu 11 hari setiap tahun itu. Terus 11 hari dan berubah-ubah. Jadi kalau saat ini musim panas di Mekah bulan Ramadan, maka nanti bisa kebagian pada masa saat musim dingin puasa di Mekah misalnya atau di negara-negara subtropis. Allah pergilirkan, tidak tetap. Kemudian pada hari raya itu juga ibahat laugina bolehnya bernyanyi-nyanyi kan. Wasimahi dan juga mendengarkannya bialatin apakah menggunakan peralatan pakai musik maksudnya wabigori alatin atau menggunakan tanpa musik pakai gitar akustik misalnya tidak elektrik itu silahkan. Jadi kalau mau berpesta pora walaupun sekali lagi kita tidak pernah melakukan seperti itu tetapi dalam Islam diajarkan boleh menikmati hiburan-hiburan pada hari Idul Fitri Idul Adha. Kita lebih sibuk mudik. Kemudian wabil hadal hadis di hadis tadi itu mila fawaidil masyru'iyati tausiah. Ada sejumlah faedah yang disyariatkan yang luas terhadap keluarga kita alal iyali terhadap anak-anak. Jadi dipersilahkan kalau ada di Amerika itu saya lupa hari Thanksgiving atau hari apa Halloween itu lupa. Suka ada pada hari-hari peringatan itu diberi kalau di kita itu angpau mungkin. Anak-anak itu datang ke rumah-rumah itu minta hadiah dari penghuni rumah berupa biasanya permen-permen.
Saya pernah mengalaminya waktu itu di sana. Ada yang datang juga ke rumah dari anak-anak. Uh, di sini pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha juga terhadap anak-anak dipersilahkan memberikan kegembiraan berupa macam-macam di sini. Disebutkan watar bihil badan min kalpil ibadah, mengistirahatkan badan ini dari melakukan ibadah yang biasa dilakukan, yaitu dinikmati saja hari-hari itu. Wa annal aradu andalika ula, dan sifat atau sikap-sikap seperti itu adalah lebih utama. Silahkan. Wapihi anna idharos sururi, dan pada hari itu silahkan memperlihatkan kegembiraan-kegembiraan. Bil a'yadi, pada hari-hari Idul Adha atau Idul Fitri, min syiariddin, termasuk syiar-syiar agama. Walaupun sekali lagi kita tidak biasa. Tapi kalau mau dibiasakan boleh-boleh saja. Itu nanti 17 Agustus saja itu biasanya. Kemudian juga di hadis yang lain disebutkan wal habasyah, orang-orang Habsyi, orang-orang Ethiopia, Afrika juga orang-orang hitam, yal'abuna, melakukan permainan-permainan di masjid, di dalam masjid. Jadi melakukan pertunjukan, ya zaman Nabi belum ada tempat pertunjukan, masjid itu digunakan untuk segala kepentingan. Masjid digunakan untuk sholat, untuk pengajian, bahkan untuk latihan perang, bermain pedang saja di masjid. Boleh-boleh saja. Asal yang tidak boleh itu jual beli di dalam masjid. Di zaman Nabi justru pertunjukan juga diperlihatkan di masjid. Dipersilahkan di sini. Habasyah. Tentu yang dimaksud di sini adalah keterampilan memainkan peralatan peperangan misalnya, pedang dan sebagainya. Kemudian lewatnya di situ hadis berikutnya bab sunnati idaini ahli Islam. Bab sunnahnya dua hari raya untuk orang-orang Islam. Haddatsana Hajjaj qala haddatsana Syu'bah qala ahbarani Jubair qala sami'tu Syabi anil Barra qala sami'tu Nabiyya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, khutbah Nabi, faqala, maka bersabda Nabi, inna awwala ma dabda, apa yang kita awali pada hari ini adalah miyamina, dari hari kita semua, yaitu hari Id, hada ini, an nusalliya, adalah melakukan sholat. Sumanarji'a panan haro, kemudian kita kembali ke rumah, panan haro, maka kita melakukan penyembelihan. Paman fa'ala faqad asoba sunnatana. Siapa orang yang mengerjakan seperti itu, maka telah sampai kepada sunnah kami. Ini adalah untuk Idul Adha. Jadi Idul Adha itu kita melakukan sholat, kemudian ada khutbah. Setelah itu kembali ke rumah, ya nanti penjelasan hadis berikutnya ada makan dahulu atau sarapan dahulu, maka kemudian kita melakukan penyembelihan. Jadi penyembelihan itu harus dilakukan setelah sholat id. Tidak boleh sebelumnya. Kalau sebelumnya itu menyembelih biasa. Sama seperti Zakatul Fitri. Kalau Zakatul Fitri dikeluarkan setelah sholat id, itu bukan zakat fitri. Tapi itu zakat biasa saja atau sodakoh biasa. Tapi kalau dikeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, itu termasuk Zakatul Fitri. Jadi ada ketentuan waktu di sini. Menyembelih juga sama seperti itu. Melakukan penyembelihan setelah sholat id baru diakui sebagai kurban. Tapi kalau sebelumnya itu menyembelih biasa saja. Boleh-boleh saja, tapi beda niatnya atau dan beda pahalanya, bukan pahala kurban. Jadi yang dilakukan oleh Nabi pada hari Id itu adalah melakukan sholat Id dahulu, kemudian kembali ke rumah, persiapan baru menyembelih. Saya kira apa yang dilakukan oleh Nabi sudah dilakukan juga oleh kita di sini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita. Tapi beda kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sebelum sholat Id, kita disunnahkan makan dahulu. Untuk meyakinkan bahwa pada hari itu kita tidak puasa.
Kalau Idul Adha, justru sebelum sholat jangan makan dahulu. Makannya itu nanti setelah sholat id. Setelah sholat id pulang ke rumah, makan, baru menyembelih. Tapi kalau sholat Idul Fitri, sebelum datang ke masjid atau ke lapangan, kita itu melakukan sarapan dahulu. Ada bedanya. Demikian juga takbirnya lain. Takbir Idul Fitri itu adalah pada saat kita berangkat ke sini aja, atau pada saat imam naik mimbar. Hanya segitu. Tetapi kalau Idul Adha itu dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari Tasyrik. Jadi 5 hari terus-terusan. Sampai asar, sebetulnya sebelum matahari tenggelam. Ya karena kita bertemu asar, sholat asar, asar itulah takbir kita terakhir. Jadi kalau dilihat dari sini ada perbedaan dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang paling besar itu Idul Fitri atau Idul Adha menurut kita. Nah, seharusnya Idul Adha. Tapi di kita terbalik ya. Yang ramai itu adalah Idul Fitri. Orang tua kita sudah hebat sejak dahulu. Maka menyebutnya Idul Adha atau bulan Dzulhijjah itu Raya Agung, Hari Agung. Nah, kalau di Arab Saudi juga coba perhatikan. Itu hari besarnya itu adalah hari Idul Adha sebetulnya. Diliburkan. Karena lihat dari takbirnya saja 5 hari kan terus-terusan Idul Adha itu. Kalau Idul Fitri hanya sehari saja. Tapi di kita justru mudik ramai heboh senasional itu adalah Idul Fitri. Seminggu sebelum Idul Fitri dan seminggu sesudahnya itu hari mudik. Heboh kita, negara kita. Kalau di Arab Saudi terbalik. Justru hari-hari itulah Idul Adha yang menjadi hari libur. Ya karena Idul di Saudi Arabia malum juga kan saat itu menerima jamaah haji. Kalau tidak diliburkan sekolah, kalau tidak diliburkan bagi anak-anak terlalu repot juga. Seharusnya hari raya Gung itulah itu ada yang besar. Nah, kemudian kata Nabi SAW, setiap umat itu memiliki hari raya. Jadi hari raya itu ya tiap-tiap umat itu memiliki kan. Ya kita perhatikan agama lain juga memiliki hari raya. Nah hari raya kita juga ada. Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kemudian apa yang harus diucapkan saat kita Idul Fitri atau Idul Adha? Disebutkan di sini, lako Rasulullah SAW yawma idin takola takobbalallahu minna wa minka. Pada saat Idul Fitri, hari Id, Yauma Idin, Rasul berjumpa dengan seseorang, maka yang diucapkan Rasul itu taqabbalallahu minna wa minka. Ucapan itu taqabbalallahu minna wa minka atau istilah sekarang taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau wa minkum itu jamak dari kalian semua, tapi kalau wa minka dari satu orang dari kamu saja misalnya. Jadi ucapan yang diucapkan Rasul itu adalah itu, bukan ucapan apa? Mina aidin wa faizin. Itu ucapan sepotong sebetulnya. Tapi yang terkenal di kita adalah ucapan mina aidin wal faizin. Itu ucapan sebetulnya sebelumnya ada ucapan. Dan itu ucapan di belakang setelah zaman Rasul. Tapi justru itu yang paling ngetop di kita. Nah, yang dicontohkan Rasul itu adalah taqabbalallahu minna wa minka. Takola maka menjawab itu sahabat yang sebutkan itu taqabbalallahu minna wa minka. Ucapan yang sama. Kemudian karena ashabu Rasulullah SAW idal taqoya ma'idin yakul ba'dun ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Ada para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka berjumpa pada hari Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima. Nah, dari sini masih didoakan kan sehingga kita eh, tidak apa ya, tidak ujuk-ujuk mengatakan Idul Fitri itu kembali suci. Belum tentu. Buktinya dari doa ini yang diucapkan para sahabat, takobbalal. Artinya semoga Allah menerima. Artinya belum tentu kita itu diterima.
ibadah puasa dan lain-lainnya itu. Tapi kalau yang mengatakan itu kembali kepada kesucian itu nyenyahwanan, seolah-olah diterima semua ibadah. Tidak tahu, padahal ucapannya saja semoga Allah menerima. Artinya belum tentu diterima. Walaupun kita boleh optimis diterima gitu ya. Boleh optimis bahwa ibadah puasa diterima. Tetapi ucapan ini menyiratkan bahwa belum tentu puasa dan ibadah-ibadah lain pada saat bulan penuh itu diterima. Sehingga mengartikan Idul Fitri itu bukan kembali suci, tetapi pada hari tidak puasa hari itu. Walaupun sekali lagi yang ngetop di luaran itu adalah itu pengertiannya. Termasuk zakat juga, zakatul fitri kan seharusnya. Supaya seragam Idul Fitri. Kalau disebut zakat fitrah harusnya Idul Fitrah juga. Tidak pernah kita mendengar Idul Fitrah. Beda loh fitri dengan fitrah itu. Fitri itu artinya berbuka, putur, iftar. Tapi kalau fitrah itu adalah asal usul kejadian. Nah, mengapa disebut Idul Fitrah? Karena atau Zakatul Fitrah? Karena zakat ini juga adalah untuk mencucikan badan kita juga. Kan per individual zakat fitri itu, bukan komunal. Beda dengan zakat mal kan. Kalau zakat mal itu satu rumah aja cukup dikeluarkan oleh kepala keluarganya. Tapi kalau zakatul fitri per individu, perorangan. Sehingga itu menjakati badan kita sendiri. Nah, menjakati badan itu maka para ulama menyebut juga sebagian sebut fitroh. Sebut zakatul fitrah. Itulah asal usulnya. Tetapi kalau dilihat dari hadis-hadis Rasulullah tidak ada istilah zakat fitrah itu. Yang ada adalah zakatul fitri. Kemudian hadis berikutnya babul akli yaumul fitri qoblal huruj. Bab makan pada Idul Fitri sebelum keluar dari rumah. Haddatsana Muhammad bin Abdurrahim dan seterusnya dari Sayyidina Anas. Olah berkata Anas, karena ada Rasulullah SAW layakdu tidak sarapan Rasulullah yaumul fitri pada hari Idul Fitri hatta yakula tamarotin sehingga beliau memakan dulu sejumlah kurma. Waqala murajjan birroja haddatsani Ubaidullah qala haddatsani Anas ani Nabi dari Nabi sallallahu wa yaquluhunna dan makan Nabi itu terhadap korma-korma itu bitron dalam keadaan ganjil. Jadi disebutkan di sini sebelum berangkat melakukan sholat Idul Fitri sarapan dahulu. Sarapan di Saudi Arabia atau di Madinah saat itu ya makanan pokoknya korma. Bolehkah kita sekarang makan korma? Ya silakan kalau itu dijadikan sebagai makan pokok. Tapi kalau sudah makan korma sekilo pun tetap saja lapar kan kalau belum nasi mah. Ya udah nasi sajalah kalau di kita. Makan makan nasi saja. Ya, itu disebut sebagai sarapan. Kalau korma di kita sebagai cemilan kan gitu ya. Jadi sarapan dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Untuk meyakinkan bahwa kita itu tidak puasa hari itu. Karena dilarang berpuasa pada hari Idul Fitri. Nah, kemudian Rasulullah memakannya itu ganjil. Ya, artinya bisa 3 buah, bisa 5 buah, 7 buah, silakan. Sesuai dengan kemampuan kita memakannya. Untuk memakan korma-korma tersebut. Karena itu bisa dihitung kalau korma kan 5, 6 kalau nasi ya bisa juga dihitung ya berapa suap gitu. Mau dihitung satu-satu juga silakan itu. Tapi terlalu terlalu rajin habis waktu menghitung jumlah nasi. Jadi begitu sebelum kalau Idul Fitri sebelum berangkat kita sholat sarapan dahulu, tapi kalau Idul Adha justru terbalik. Setelah sholat Idul Adha baru kita sarapan. Wayakuluhunna aprodan dan Rasulullah memakan korma itu satu-satu. Artinya tidak 3 sekali sekaligusan, tidak. Aprodan 1 buah, 1 buah baru disebut 3. Atau kalau 5, 5 kali. Ya, bisa jadi ya kormanya bergantung. Kalau korma yang sukari yang agak besar-besar barangkali tidak sekali suap ya. Ini korma ajwa, korma nabi kata agak kecil. Sekali suap juga masuk. Jadi di sini sebutkan aprodan sekali-kali. Artinya di sini seperti minum obat. Kalau kita minum obat, dikasih obat
untuk 7 hari, ya makanlah selama 7 hari. Jangan sekaliguskan dimakannya. Sekaliguskan ya boleh juga, tetapi sembuh betul tuh. Tidak bangun-bangun lagi barangkali. Artinya setiap harilah makan. Begitupun makan juga harusnya upload di sini. Upload itu ya itu satu-satu, tidak sekaligus. Nah, makanya Nabi itu khomsan, sab'an, bisa saja lima, tiga, lima, sab'an atau tujuh, atau aksaro lebih banyak dari tujuh, tetapi witron, selalu witir. Nah, itu apa yang biasa dilakukan oleh Nabi witir itu, karena dalam hadis lain nanti Nabi menyebutkan Allah itu witrun, Allah itu witir. Dan yuhibbul witro, menyukai yang witir-witir. Sehingga menjadi kebiasaan Nabi juga melakukan sesuatu itu mesti pakai witir secara ganjil, tidak genap. Sehingga kita pun kalau mau melakukan kegiatan apapun, kalau bisa pilih yang witir-witir saja, yang ganjil-ganjil saja, termasuk suapan-suapan juga. Wa majalahuna witron pakol al-mulahab. Mengapa Nabi menjadikan itu witir? Paling isyarati ila wahdaniyatillahi ta'ala. Itu sebagai isyarat tentang kemahaesaan Allah. Allah itu tunggal, witir, satu. Sehingga kemahaesaan itulah yang Allah boleh dibilang mengkampanyekan kepada umat ini. Dan itu yang ditolak oleh orang-orang kafir Mekah saat itu kan, tentang kemahaesaan Allah. Justru itu yang terus harus disuarakan, tentang wahdaniyatillah, tentang kemahatunggalan Allah. Ya alhu fi jami umurihi tabarukan bidzalik. Nabi mengerjakan semua kegiatannya itu, dalam semua urusannya mesti tabarruk, artinya mengambil berkah dengan keganjilan. Wudhu juga sekali atau 3 kali. Kemudian kegiatan yang lain-lainnya juga begitu, mesti ada ganjil-ganjilnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian babul akli yaman nahri, bab makan pada hari Idul Adha. Haddatsana Musaddad, haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Anas, sekolah berkata Anas, sekolah bersabda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang dabaha yang menyembelih itu orang qoblas solati, sebelum sholat, fajuid maka hendaknya mengulang, tidak sah itu kurbannya. Faqoma maka berdiri rajul, seorang laki-laki, faqala berkata itu si rajul, ada yaumun, ini adalah hari yustaha yang diinginkan pada hari ini Allahmu daging. Wadakaro, dan menyebutkan si laki-laki itu min jironihi, dari tetangga-tetangganya pada ingin daging. Maka sesungguhnya Nabi SAW seolah-olah sodako, membenarkan ucapan si laki-laki tadi. Ola, dan berkata itu si laki-laki, wa indi, di sisiku itu jadaatun, ada jadaah, anak sapi atau anak domba yang masih kecil, ahabbu yang aku sukai ilayya kepadaku min syatai lahmin, daripada daging 2 kambing ini. Farukhoso, maka memberikan dispensasi atau keringanan kepada si laki-laki tadi. Siapa Nabi SAW. Kalau adri, maka aku tidak tahu abalagot, apakah sampai ke roh tadi man kepada orang selain daripada si laki-laki tadi, amla atau tidak. Jadi di sini menjelaskan bahwa penyembelihan baru disebut kurban itu kalau dilakukan setelah sholat id. Kalau sebelum sholat id itu penyembelihan biasa. Kalau sekadar untuk kebutuhan panitia boleh disembelih sebelum sholat id untuk dimasak sebagai makanan panitia. Tapi kalau itu sebagai kurban, lakukanlah setelah sholat. Ini jelas pernyataan Nabi. Man dabaha qabla sholati falyu'id. Siapa yang melakukan penyembelihan sebelum sholat, hendaknya mengulang. Cari lagi kambingnya atau cari lagi sapinya untuk dikurbankan. Nah, kemudian ada seseorang yang mengatakan hari ini adalah hari orang-orang ingin daging. Rasulullah membenarkan. Ya, silahkan pesta daging, membuat sate dan sebagainya. Walaupun tentu saja kita inginnya pembagiannya itu tertib. Jangan ada
pencurian-pencurian pada hari itu. Walaupun tetap saja ada ya kebocoran-kebocoran. Ada yang nyumputkan bagian anunya dan sebagainya. Agak sulit mengawasinya. Tapi saya kira ya biarkan saja itu kan hari berpesta gitu ya. Tapi kalau bisa kita bagikan sesuai dengan ketentuan tidak boleh ada pencurian seharusnya. Kemudian hadis berikutnya hadatsana Utsman qala hadatsana Jarir an Mansur an Syibi an Baro an bin Azib radhiyallahu anhu qala berkata Baro bin Azib khotobana telah memberikan khutbah kepada kami semua siapa an Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha pada hari Idul Adha pada salat setelah salat. Pakola maka bersabda Nabi, man siapa orang sholat yang sholat itu orang sholat tanah terhadap sholat seperti kita, wanasaka dan beribadah itu orang nusukana sesuai ibadah kita, pakot asoban nusuka maka telah benar itu ibadahnya. Waman nasaka dan siapa orang yang melakukan ibadah qabla sholati, artinya menyembelih kurban qabla sholati sebelum sholat, fa'innahu qabla sholat maka itu disebut sebelum sholat. Wala nusukalahu dan tidak sah itu kurbannya. Faqala Abu Buraidah bin Niyan qalul Baro berkata Abu Burdah, ya Rasulullah, ini nasaktu maka sungguhnya aku itu mengorbankan syati dombaku itu qabla salat sebelum salat. Wa arabtu dan aku tahu anna yauma bahwa hari ini yaumu aklin masyirbin adalah hari untuk makan minum. Wahbabtu dan aku suka antakuna supaya ada syati dombaku ini awwala ma yudbahu yang paling pertama disembelih di baiti di rumahku. Pada waktu maka aku menyembelih syati terhadap dombaku itu. Kata goda itu dan aku makan pagi. Qabla ain atiyas salat sebelum aku datang mengikuti salat id. Pakola Kola maka bersabda Nabi, syatuka syatulahmin. Ya itu adalah dombamu itu domba yang berdaging silahkan saja dimakan. Kola berkata lagi itu siapa yang Abu Burdah tadi, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna indana anakon. Sesungguhnya di sisiku masih ada anak lana jadaah, ada anak sapi atau anak domba atau kambing, ya habu ilayya, yang lebih aku sukai anak-anak karena dagingnya lebih empuk itu. Bin syata ini dibanding dua domba ini, apa tajazian ini apakah mencukupi pakai ini? Pola menjawab Nabi, "Na'am, boleh. Walan tajzi'an adin ba'daka dan tidak boleh setelah engkau nanti." Jadi di sini penjelasan lebih lanjut dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan khutbah setelah sholat id dan Nabi juga memberikan penjelasan siapa yang melakukan sholat seperti sholat kita ada khutbah setelah sholat id. Jadi khutbah itu setelah sholat id. Beda dengan Jum'ah. Kalau Jum'ah sebelum sholat khutbahnya itu. Tapi kalau id itu setelahnya. Siapa yang melakukan nusuk nanti dari nusuk itu jadi manasik, ya kan? Itu asal katanya nusuk. Nusuk itu artinya ibadah secara umum. Mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Nabi, maka telah benar. Tapi siapa orang yang melakukan nusuk dalam hal ini berkorban, menyembelih sebelum sholat, maka itu ya sebagai penyembelihan sebelum sholat, bukan termasuk kurban. Menyembelih biasa saja, silakan. Nah, ada seorang sahabat yang mengatakan seperti itu, Rasul saya tadi menyembelih sebelum sholat, dan itu dijadikan sebagai makan kami sarapan sebelum melakukan sholat. Ya itu ada sebagai silahkan saja, tapi bukan kurban, gitu. Tidak termasuk ibadah kurban, hanya penyembelihan biasa. Nah, kemudian sahabat tadi saya masih punya yang lebih kecil untuk kurban itu, jadaah. Nah biasa kita kan begini, kalau kurban itu cari musinnah. Musinnah itu yang usianya 2 tahun lebih, yang biasa di kita ditandai dengan yang sudah punglak. Jadi sapi atau domba yang sudah punglak itulah yang masuk kelompok musinnah, yang layak dikurbankan itu. Tapi kalau tidak ada musinnah bisa jadaah. Jadaah itu masih kecil, lebih kecil dari musinnah. Boleh saja dilakukan juga. Tetapi yang paling utama adalah yang sudah mengelakkan di sapi atau domba. Jadi petugas para survei itu harusnya tandanya begitu. Tetapi kadang-kadang tidak diperhatikan punglak tidaknya. Yang penting pantas nak gitu kan menurut ahli survei.
Tapi ada ketentuan harus musinnah sebetulnya. Walaupun jadaah juga tapi jadi disebutkan jadaah itu tidak boleh setelahmu. Artinya ya untukmu saja. Setelahnya itu ya janganlah pakai jadaah. Harus pakai musinnah. Nah, sebutkan di hadis ini karena Nabi SAW la yakhruju yaumal fitri, tidaklah keluar Nabi itu pada hari Idul Fitri hatta yut'ima sehingga beliau makan dahulu. Wala yut'imu yaumal adha, tetapi Nabi SAW tidak makan dahulu pada hari Idul Adha hatta yusolli sehingga sholat dahulu. Jadi inilah sunnah Nabi, ya, makan itu sebelum sholat. Kalau Idul Fitri, tetapi kalau Idul Adha setelah sholat. Kalau yang mau ngundang harus dibedakan. Kalau Idul Fitri sebelum sholat diundangnya gitu kan. Jam 6 lah suruh ke rumah. Tapi kalau setelah Idul Adha silahkan diundang setelah sholat. Supaya nyunnah sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis terakhir, babul khuruj ila musola bigori mimbarin. Keluar ke musola. Nah, seperti kita ketahui, yang dimaksud musola dalam hadis-hadis Nabi itu adalah lapangan. Kalau kita kan musola itu masjid kecil ya. Padahal zaman Nabi yang dimaksud musola itu lapangan terbuka. Itulah disebut tempat sholat. Tapi berubah makna sekarang yang maksud musola itu adalah yang ada di kantor, masjid kecil disebut musola. Atau di tempat-tempat yang darurat-darurat disebut musola. Padahal zaman Nabi yang maksud musola itu adalah lapangan. Itu sholat id itu Nabi sering melakukannya di lapangan. Nah, maklum zaman Nabi tanahnya masih luas-luas barangkali ya. Sekarang sulit cari tanah luas kecuali lapangan kita ini. Ini juga sudah tidak dipakai untuk sholat id juga nih sekarang. Padahal dulu suka dipakai. Mari kita kembali lagi lakukan sunnah Nabi pada waktu yang akan datang. Haddatsana Sa'id bin Abi Amaryam qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Zaid an Iyad bin Abdullah bin Abi Saroh an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala berkata Abu Sa'id karena ada Rasulullah SAW yakhruju keluar Rasulullah yaumul fitri pada Idul Fitri wal Adha dan Idul Adha itu ila musalla ke musalla. Awwalu syai'in, maka yang diawali atau sesuatu yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu yabda'u memulai Rasulullah bihi dengan Idul Fitri Idul Adha itu as-salatu salat. Sumayan soribu kemudian beliau berpaling payakum maka berdiri muqabilan nasi menghadap orang-orang. Wan nasu sedangkan orang-orang itu julusun pada duduk ala sufufihim di sap-sap mereka masing-masing. Waya itu maka Nabi memberikan pelajaran wajusihim dan berwasiat Nabi kepada para sahabat. Waya murhum dan memerintahkan Nabi kepada para sahabat. Fa'in kada maka kalau ada Nabi yuridu memerintahkan atau menginginkan ayat to'a memutuskan bahasan pada utusan koto'ahu maka memutuskan atau yang memutuskan Nabi atau memerintahkan Nabi bisya'in dengan sesuatu amaro yang memerintahkan dengan sesuatu tadi Nabi Sumayan Soribu kemudian berpaling. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu ketika tiba di lapangan itu adalah sholat id. Jadi tidak ada tahiyatul lapangan ya Pak. Kalau di lapangan ya, kita masuk ke lapangan itu ya sudah langsung duduk, tidak perlu sholat yang lain-lain. Nanti kalaupun mau sholat, sholat id saja. Nah, kalau ke masjid boleh ada tahiyat masjid kalau kita mau. Tapi kalau masuknya agak pagi-pagi, hati-hatilah. Kita kan 6:30, itu waktu terlarang sholat itu. Waktu terbit matahari itu terlarang sholat, sehingga kalaupun kita ragu-ragu ini waktu sedang terbit matahari atau tidak, mendingan tidak sholat. Nanti menurut pendapat yang menyatakan bahwa waktu terlarang sholat itu mutlak untuk sholat apapun. Tetapi ada yang berpendapat kalau ada sebabnya tidak apa-apa. Ya sebab kita masuk ke masjid, maka sholatlah. Nah, itu beda pendapat di antara para ulama. Tapi kalau kita mau menyelamatkan diri bahwa ini waktu yang terlarang sholat, duduk saja, ikut takbir saja misalnya. Apalagi kalau di lapangan tidak perlu ada sholat-sholat. Nanti sholat id saja. Nah, Nabi di sini kan di sini jelas-jelas apa yang diawali oleh Nabi itu adalah melakukan sholat. Sholatnya sholat id, bukan sholat yang lain-lain.
Kemudian Nabi berdiri berkhutbah, maksudnya di sini menghadap orang-orang. Khotib itu menghadap orang-orang, itu yang sudah biasa diamalkan oleh kita. Sedangkan jamaah itu julusun, pada duduk semuanya di saf-safnya mereka masing-masing. Jadi tidak nyampur, tetap duduk di safnya masing-masing, tetap rapih. Nabi memberikan pelajaran, berwasiat, memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran dan sebagainya. Nah, setelah itu baru yang sorry, Nabi berpaling. Kalau sudah selesai khutbah, Ola berkata Abu Sa'id, falam yazal, maka terus-terusan anas manusia ala dalik, tetap begitu, hatta khorju ma'ala Marwan, sehingga saya keluar dengan Marwan, sedangkan saat itu Marwan itu adalah penguasa Madinah, Amirul Madinah, bi adha, pada hari raya Idul Adha atau Fitri, Idul Fitri. Kalau ma'ataina, maka pada saat sampai kita al-musola, kepada musola, idan pada saat itu mimbarun, ada mimbar. Banahu, yang membangun terhadap mimbar, Kasir bin Solat. Faida, maka pada saat itu Marwan menginginkan yuridu ayyar taqiyahu, untuk menaiki mimbar, qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Wahai pajabat itu, maka aku menarik bisabi, terhadap pakaiannya. Pajabalani, maka dia juga menarik dari aku. Partapa, maka terus naik itu Marwan, khotbah, maka khutbah qabla sholat, sebelum sholat. Fakultu, maka aku berkatalah kepada Marwan, goyyartum wallahi. Ah, engkau itu telah melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan Rasul. Demi Allah. Aku maka berkata itu Marwan, Aba Sa'id, hai Aba Sa'id, qad dhaba ma ta'lamu. Engkau tidak tahu apa yang engkau ketahui, gitu kan? Fakultu, maka aku berkata, ma'alamu, apa yang aku ketahui itu, wallahi demi Allah, khairun, lebih baik, mimma la'alam, daripada yang tidak aku ketahui. Faqala, maka berkata, innan nasa, sesungguhnya orang-orang, lam yakunu, tidak ada itu orang-orang, yajlisuna, akan duduk lana, untuk mendengarkan kami pada sholat, setelah sholat. Wajah Tuhan, maka aku jadikan khutbah itu qabla sholat, sebelum sholat. Nah, ini seperti di hadis di atas itu disebutkan Nabi SAW itu kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha mesti setelah sholat. Tapi ada kejadian di Madinah, tentu ini setelah zaman Nabi, setelah Nabi SAW wafat. Ada seseorang yang bernama di sini Abu Sa'id dengan Marwan. Marwan itu semacam wali kota Madinah saat itu. Berkeliling mau melakukan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, saat itu Marwan itu sebagai penguasa barangkali ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Tetapi beliau melakukannya itu sebelum sholat. Ditarik oleh Abu Said, tidak boleh khutbah sebelum sholat, sholat dahulu. Tapi kata Marwan, kalau nanti saya menyampaikannya setelah sholat, orang-orang itu akan bubar, gitu kan? Jadi saya menyampaikannya sebelum sholat. Tentu kalau ini yang dimaksud dengan khutbah sholat id, tidak sah, karena menyalahi contoh Nabi. Tapi kalau ini sekedar pengumuman dari panitia, atau ada maksud penguasa mau memberikan pewara kepada masyarakatnya, akhirnya tidak masalah. Seperti pengumuman-pengumuman sebelum sholat id yang dilakukan oleh kita. Sekedar pengumuman boleh-boleh saja. Tapi kalau yang dimaksud itu khutbah, itu tidak boleh. Karena contoh Rasulullah SAW mesti dilakukan setelah sholat. Awwalu man khotoban nasa fil musalla al minbari Utsman bin Affan. Nah, kemudian juga ada berita lain yang tadi dilakukan Rasulullah itu khutbah di lapangan itu tidak pakai mimbar. Jadi langsung saja beliau berdiri. Berdiri, ya belum musim ada mimbar-mimbaran, langsung berdiri situ. Nah, yang memulai adanya khutbah menggunakan mimbar itu adalah zaman Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Beliau itu memasang mimbar yang ada di lapangan itu atau ditaruh di lapangan untuk menyampaikan khutbah. Sekarang menjadi kebiasaan kita di lapangan pun menggunakan mimbar. Boleh-boleh saja. Karena mimbar juga di Masjid Rasulullah ada. Boleh, Rasulullah juga menggunakan mimbar. Tapi di lapangan kan langsung berdiri. Tapi kalau sekarang pakai mimbar. Karena itu diawali dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Boleh-boleh saja itu juga pakai mimbar. Baik, saya kira sampai di situ saja penjelasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan, ya iya sebentar Pak.
dimatikan dahulu sebentar.